Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ahmad Abdullah Sabawi, SPD MED selaku dosen mata kuliah Manajemen Mutu Terpadu Pendidikan dan teman-teman semua sekalian. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami kelompok 8 memperhasilkan diskusi kelompok yang berjudul Sistem Manajemen Mutu Eksternal SPM, disingkat SPMI di jenjang Desmond. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok 8. Perkenalkan, nama saya Nana Pesona Islami, NIM digit terakhir 003. Perkenalkan, nama saya Lailatul Fitriani dengan NIM 3 digit terakhir 080. Perkenalkan, nama saya Tiat Alvini Iwakmat dengan NIM. Perkenalkan, nama saya Rika Duner Aisyah dengan NIM 007. Oke, untuk selanjutnya langsung saja untuk pembahasan yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian sistem penjaminan mutu eksternal. Sistem penjaminan mutu eksternal adalah sistem penjaminan mutu yang dilaksanakan oleh unit di luar satuan pendidikan. Sistem penjaminan mutu eksternal pendidikan dasar dan menengah yang disingkat SPME di Dasmen adalah satu kesatuan unsur yang terdiri atas organisasi kebijakan dan proses yang terkait untuk melakukan fasilitas dan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan tingkat pencapaian mutu satuan pendidikan dasar dan menengah. SPME direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, Badan Standar Nasional Pendidikan, dan Badan Akreditasi Nasional sesuai dengan kewenangannya. Untuk mendapatkan kriteria kualitas, maka suatu lembaga pendidikan perlu mendapatkan pengakuan sekaligus legalitas dari lembaga lainnya. Penjaminan mutu eksternal penting untuk melihat capaian lembaga pendidikan dalam memenuhi standar yang telah ditentukan. Penjaminan mutu eksternal diperlukan untuk sebagai pertanggungjawaban dan alat publikasi kepada stakeholder lembaga pendidikan. Penjaminan mutu eksternal merupakan sebuah rangkaian proses berbagai pengalaman terhadap praktik pendidikan yang terbaik. Tujuannya adalah untuk membantu membuat rekomendasi dan memberikan saran untuk mendapatkan keunggulan, relevansi, dan keagragaman. Lalu ada prinsip-prinsip sistem penjaminan mutu eksternal. Yang pertama ada akurat. Proses pengambilan keputusan untuk fasilitasi dan penilaian untuk akreditasi didasarkan pada data dan informasi yang jelas, benar, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, objektif. Proses pengambilan keputusan untuk fasilitasi dan penilaian untuk akreditasi bebas dari pengaruh kepentingan subjektif dan berdasarkan data serta informasi aktual yang tersedia. Yang ketiga, transparan. Proses pengambilan keputusan untuk fasilitasi dan penilaian untuk akreditasi dilakukan berdasarkan standar dan mekanisme yang diketahui oleh semua pemangku kepentingan. Lalu yang terakhir, akuntabel. Proses pengambilan keputusan untuk fasilitasi dan penilaian untuk akreditasi dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pemangku kepentingan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih.
Untuk selanjutnya yaitu sistem mutu eksternal ini, lembaga pendidikan yang ingin memperoleh pengakuan resmi atas mutu layanan pendidikan harus memperoleh izin dan sertifikat dari lembaga berwenang. Setelah itu memenuhi standar yang telah diterapkan. Lembaga tersebut wajib melaksanakan penjaminan mutu eksternal sebagai bertanggung jawab dan transportasi kepada pengakuan kepentingan. Nah, sistem manajemen mutu eksternal ini merupakan mekanisme yang digunakan untuk memilih akreditasi sebelum lembaga pendidikan dengan tujuan menetapkan tingkat pencapaian mutu dan kelayakannya. Nah, berdasarkan jurnal Twin dan Twin 2010 mengertikan manajemen mutu eksternal sebagai suatu proses peningkatan kualitas lembaga pendidikan yang dilakukan melalui pertukaran pengalaman dan pengabdesian praktik terbaik. Nah, sasaran utama dari manajemen mutu ini adalah membantu lembaga pendidikan mencapai referensi keunggulan dan variasi dalam layanan pendidikan yang disediakan. Nah, untuk menjamin efektivitas, integrasi, dan aktuabilitas dalam melaksanakan menjamin mutu eksternal, kompetensi profesi outsource menjadi hal yang krusial. Nah, menurut Jongsis 2015 menjelaskan bahwa outsource harus memiliki kompetensi yang mencakup kemampuan melakukan evaluasi secara sistematis, pengelolaan manajemen yang efektif, profesionalisme tinggi, analisis situasional dan cermat, keterampilan interpersonal yang baik, serta refleksi terhadap proses yang dijalankan. Untuk slide selanjutnya, yaitu ada manfaat mutu eksternal ini adalah data yang dihasilkan dari pelaksanaan kontrol mutu eksternal, khususnya melalui sistem penjaminan mutu eksternal dalam bentuk akreditasi, memberikan manfaat signifikan sebagai sekolah dan madrasah. Manfaat tersebut antaranya itu ada 7. Yang pertama itu memudahkan proses transferasi pendidikan antara sekolah, memperkuat tenaga pendidikan, serta mendukung kerjasama yang memberikan keuntungan bersama. Misalnya sekolah akreditasi A hanya menerima siswa pindah dari sekolah dengan akreditasi yang sama. Nah, yang kedua, membantu dalam mengenalkan identifikasi sekolah serta program menjadi prioritas dalam pemberian bantuan dari pemerintah, sektor swasta maupun donatur. Yang ketiga, menjadi rujukan penting dalam upaya peningkatan mutu dan perencanaan pengembangan sekolah ataupun madrasah ke depannya. Ya. Yang keempat, menyediakan umpan balik dari sistem menjaminkan mutu eksternal, yaitu disingkat SPMI, yang merupakan hasil evaluasi komprehensif menghasilkan motivasi guru untuk terus mengembangkan dirinya. Ya, yang kelima, berperan sebagai pendorong agar sekolah mampu meningkatkan kualitas pendidikan secara bertahap, berstruktur, dan komprehensif baik pada tingkat daerah maupun nasional, bahkan internasional juga. Nah, yang keenam ini menyajikan data mutu sekolah yang harus manfaat bagi berbagai pihak termasuk sekolah, pemerintahan, serta masyarakat dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan. Nah, yang terakhir ini meningkatkan kepercayaan diri siswa dengan memastikan mereka terhadap pelayanan pendidikan yang bermutu dan berlayak. Untuk selanjutnya, pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya yaitu mengenai akreditasi sebagai sistem penjaminan mutu eksternal atau SPME.
Nah, untuk pengertian dari akreditasi itu sendiri, menurut Permendikbudristek nomor 38 tahun 2023, akreditasi dinyatakan sebagai proses evaluasi yang dilaksanakan sebagai standar kelayakan satuan pendidikan atau program pendidikan. Evaluasi ini dilakukan dengan menilai sejauh mana kualitas layanan pendidikan dengan standar yang telah ditentukan. Nah, menurut Nanang Fatah, akreditasi itu merupakan salah satu pengukuran ketercapaian standar nasional pendidikan yang dilakukan secara eksternal oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah atau Madrasah atau yang biasa disingkat dengan BANSM. Nah, BANSM itu sendiri, menurut Permendikbud nomor 59 tahun 2012, menyatakan bahwa Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasah atau BANSM ini merupakan badan mandiri yang menentukan kelayakan suatu program atau satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan juga menengah atau Dasmen dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan atau SMP. Nah, dalam proses pelaksanaan akreditasi ini, lembaga BANSM lah yang akan melakukan pengawasan atau evaluasi dari satuan pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, SNP sendiri atau Standar Nasional Pendidikan itu merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pelaksanaan proses akreditasinya, SNP itu terdapat 8 komponen atau 8 standar pendidikan nasional yang terdiri dari standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan atau tendik, standar sarana dan prasarana atau sarpras, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan juga standar pengelolaan. Nah, berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa akreditasi itu merupakan lembaga pendidikan yang dilakukan melalui proses penilaian secara komprehensif terhadap program dari satuan pendidikan yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasah atau BANSM, yang mana hal tersebut berpedoman pada standar pendidikan nasional, yang semuanya merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Baik, boleh di next. Baik, selanjutnya mengenai tujuan dan juga fungsi dari akreditasi. Nah, untuk tujuan dari akreditasi itu sendiri yang pertama yaitu memberikan informasi bahwa program dalam suatu sekolah itu telah atau belum memenuhi standar kelayakan dan juga kinerja yang telah ditentukan. Kemudian yang kedua, dapat membantu sekolah melakukan evaluasi diri dan juga menentukan kebijakan sendiri dalam upaya peningkatan mutu. Yang ketiga, membimbing calon peserta didik, orang tua, serta masyarakat untuk mengidentifikasi sekolah yang bermutu, sehingga dapat memenuhi kebutuhan individu terhadap pendidikan, termasuk mengidentifikasi sekolah yang memiliki prestasi dalam suatu bidang tertentu, guna mendapatkan pengakuan dari masyarakat. Kemudian yang keempat, dapat membantu sekolah dalam menentukan dan juga mempermudah kepindahan peserta didik dari satu sekolah ke sekolah yang lain. Kemudian dapat membantu mengidentifikasi sekolah dan juga program dalam rangka pemberian bantuan pemerintah, seperti investasi dana swasta, donatur, atau bantuan lainnya. Kemudian fungsi dari akreditasi itu sendiri, yaitu yang pertama sebagai perlindungan masyarakat. Nah, hal ini dimaksudkan bahwa masyarakat dapat memperoleh jaminan tentang kualitas pendidikan sekolah yang akan dipilihnya, sehingga terhindar dari adanya praktek yang tidak bertanggung jawab. Kemudian sebagai pengendalian mutu. Nah, maksudnya sekolah itu dapat mengetahui kekuatan dan juga kelemahan yang dimilikinya, sehingga dapat menyusun perencanaan pengembangan secara berkesinambungan. Kemudian yang ketiga sebagai pengembangan mutu. Sekolah itu dapat merasa terdorong dan juga tertantang untuk selalu mengembangkan dan juga mempertahankan kualitasnya, serta berupaya untuk menyempurnakan berbagai kekurangannya. Boleh di next. Baik, selanjutnya yaitu pentingnya akreditasi.
Nah, akreditasi ini itu dianggap sangat penting karena dapat mengevaluasi dan juga memastikan kualitas pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga pendidikan, termasuk sekolah, itu dapat mencakup penilaian terhadap kurikulum, metode pengajaran, fasilitas, dan juga sumber daya. Nah, akreditasi ini juga dapat memberikan jaminan kepada pihak eksternal, seperti orang tua siswa, bahwa lembaga pendidikan tersebut telah memenuhi standar tertentu karena di sekolah tersebut telah memiliki kualitas yang diakui. Nah, proses akreditasi ini juga bertujuan untuk menilai dan juga memastikan bahwa kualitas pendidikan yang diberikan oleh lembaga itu telah memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh badan akreditasi yang berwenang. Nah, pentingnya akreditasi ini itu juga tidak hanya terletak pada evaluasi dan juga pemenuhan standar yang ada, tetapi juga memberikan manfaat yang sangat besar bagi lembaga pendidikan itu sendiri, karena dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kinerja lembaga pendidikan secara keseluruhan. Dengan demikian, maka akreditasi dapat membantu lembaga pendidikan untuk memahami kekuatan dan juga kelemahan yang mereka miliki, serta dapat memberikan panduan mengenai bagaimana mereka dapat terus memperbaiki diri dan juga meningkatkan kualitas pendidikan yang ditawarkan. Nah, dalam hal ini, maka akreditasi juga dapat berfungsi sebagai alat untuk pengembangan dan juga peningkatan yang berkelanjutan. Seperti itu, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Bisa next slide. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait mekanisme alur akreditasi. Yang pertama yaitu ada persiapan pengajuan akreditasi. Nah, yang pertama itu langkah-langkahnya yaitu sebelum mengajukan akreditasi, sekolah harus mempersiapkan berbagai hal yang diperlukan untuk proses ini. Tahapan persiapan ini mencakup yang pertama, yaitu pembentukan tim akreditasi. Sekolah membentuk tim yang terdiri dari kepala sekolah, guru, staf administrasi, dan perwakilan orang tua siswa yang bertanggung jawab untuk mengelola proses akreditasi. Lalu yang kedua, setelah pembentukan tim, yaitu mengadakan sosialisasi dan pelatihan. Nah, tim akreditasi ini perlu memahami prosedur dan instrumen yang digunakan dalam penilaian akreditasi. Beberapa daerah atau lembaga mungkin mengadakan pelatihan atau workshop untuk mempersiapkan sekolah dan pengajuan akreditasi. Lalu yang ketiga ada pengumpulan data dan dokumen. Sekolah mengumpulkan berbagai dokumen yang diperlukan untuk pengajuan akreditasi. Ini termasuk dokumen terkait visi misi dan tujuan pendidikan, kurikulum yang diterapkan, data siswa dan guru, sarana dan prasarana sekolah, serta hasil evaluasi pembelajaran. Lalu yang terakhir ada penyusunan laporan diri. Nah, sekolah ini menyusun laporan diri atau bisa disebut juga self-assessment yang merinci kondisi dan pencapaian yang sudah dilakukan oleh sekolah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh BAN PDM. Laporan ini berisi evaluasi terhadap berbagai aspek seperti kualitas pengajaran, manajemen sekolah, fasilitas, dan hasil belajar siswa. Lalu yang kedua ada pengisian instrumen akreditasi. Nah, instrumen akreditasi ini adalah alat yang digunakan oleh BAN PDM untuk menilai kualitas sekolah. Instrumen akreditasi untuk sekolah dasar dan menengah biasanya mencakup beberapa kriteria yang diorganisir ke dalam 3 komponen utama yang menjadi dasar penilaian kualitas sekolah. Nah, ketiga komponen tersebut adalah yang pertama ada komponen manajemen dan pengelolaan. Komponen ini menilai bagaimana sekolah dikelola dan bagaimana sistem manajerial mendukung pencapaian tujuan pendidikan. Nah, ada beberapa aspek yang dinilai dalam komponen ini yaitu meliputi yang pertama ada pengelolaan sumber daya manusia atau bisa disebut juga SDM, yaitu menilai kualifikasi dan kompetensi guru, kepala sekolah, serta
staf administrasi. Lalu yang kedua ada pengelolaan keuangan dan sumber daya, yaitu menilai sejauh mana sekolah mengelola keuangan dan sumber daya yang ada, termasuk penggunaan anggaran pendidikan untuk kepentingan pembelajaran dan pemenuhan standar pendidikan. Lalu yang ketiga ada tata kelola sekolah, yaitu menilai sejauh mana sekolah menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan administrasi dan operasionalnya. Lalu yang keempat adalah keterlibatan stakeholder, yaitu mengukur peran serta orang tua, masyarakat, dan pihak lain dalam pengelolaan sekolah. Lalu yang kedua ada komponen proses pendidikan dan pembelajaran. Nah, komponen ini tuh berfokus pada bagaimana proses pembelajaran dilakukan di sekolah, baik dari segi kurikulum yang digunakan maupun metode pembelajaran yang diterapkan. Aspek-aspek yang dinilai meliputi yang pertama yaitu kurikulum dan pembelajaran, yaitu menilai apakah kurikulum yang diterapkan sudah sesuai dengan standar nasional dan apakah metode pembelajaran mendukung pengembangan kompetensi siswa. Lalu yang kedua ada metode pembelajaran, yaitu meliputi penilaian terhadap keefektivitas metode pengajaran yang diterapkan, keterlibatan siswa dalam kegiatan pembelajaran, serta penggunaan teknologi dalam proses belajar mengajar. Lalu yang ketiga ada penilaian pembelajaran, yaitu menilai bagaimana evaluasi dilakukan, apakah melalui ujian, tugas, atau penilaian lainnya yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Ini juga termasuk penilaian terhadap umpan balik yang diberikan kepada siswa. Lalu yang keempat ada inovasi pembelajaran, yaitu mengukur sejauh mana sekolah mengembangkan inovasi dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan keterlibatan siswa dan pencapaian kompetensi. Lalu yang ketiga ada komponen sarana dan prasarana pendidikan. Komponen ini menilai sejauh mana fasilitas fisik dan non-fisik di sekolah mendukung proses pendidikan. Nah, ada beberapa aspek yang dinilai, yaitu yang pertama ada fasilitas fisik, yaitu menilai keberadaan ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, fasilitas olahraga, dan teknologi informasi yang tersedia untuk menunjang pembelajaran. Lalu yang kedua ada ketersediaan sumber daya pendidikan, yaitu meliputi buku pembelajaran, media pembelajaran, alat-alat praktikum, dan fasilitas lain yang mendukung proses pendidikan yang efektif. Lalu yang ketiga ada keamanan dan kesehatan lingkungan, yaitu menilai sejauh mana sekolah menyediakan lingkungan yang aman dan sehat untuk mendukung kegiatan pembelajaran, termasuk ketersediaan sarana kebersihan dan protokol kesehatan. Lalu yang keempat ada aksesibilitas dan ketersediaan fasilitas untuk semua siswa, yaitu termasuk penilaian terhadap fasilitas bagi siswa berkebutuhan khusus, serta apakah semua siswa memiliki akses yang setara terhadap sumber daya pendidikan. Baik, untuk slide selanjutnya bisa di next slide. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait akreditasi dikategorikan menjadi 4, yaitu yang pertama ada akreditasi A yaitu unggul. Nah, sekolah ini dengan peringkat A atau unggul menunjukkan bahwa sekolah tersebut memiliki kualitas pendidikan yang tinggi, baik dalam aspek akademik maupun non-akademik. Sekolah ini telah mampu memenuhi bahkan melampaui standar nasional pendidikan, memiliki sistem manajemen yang baik, tenaga pendidik yang kompeten, serta lingkungan belajar yang kondusif. Lalu yang kedua ada akreditasi B, yaitu baik. Sekolah dengan nilai B telah memenuhi standar nasional pendidikan secara konsisten, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, seperti inovasi pembelajaran, pemanfaatan teknologi, atau kegiatan pengembangan diri siswa. Lalu yang ketiga ada akreditasi C, cukup. Sekolah dengan nilai C menunjukkan bahwa sekolah tersebut telah memenuhi sebagian besar standar nasional pendidikan, tetapi masih memiliki beberapa kelemahan mendasar, seperti kurangnya sarana belajar, manajemen administrasi yang belum optimal, atau mutu guru yang perlu ditingkatkan. Lalu yang keempat yaitu akreditasi D, yaitu tidak memenuhi syarat.
Nah, sekolah ini berarti belum memenuhi standar nasional pendidikan dan membutuhkan perbaikan menyeluruh. Biasanya sekolah dengan nilai ini masih memiliki kendala dalam hal administrasi, sarana, kualitas guru, dan proses pembelajaran. Nah, yang saya sebutkan tadi, akreditasi merupakan salah satu instrumen penting dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Dengan melaksanakan akreditasi secara berkala, sekolah dapat meningkatkan kualitas dan kredibilitas sehingga mampu memberikan pendidikan yang terbaik bagi semua siswa. Baik, bisa next slide. Baik, di sini saya akan menyimpulkan terkait materi yang telah dijelaskan oleh kelompok kami. Sistem penjaminan mutu eksternal atau bisa disebut juga SPME merupakan mekanisme yang dijalankan oleh lembaga di luar satuan pendidikan untuk menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan melalui proses akreditasi. SPME Dikdasemen memiliki peran penting dalam memastikan setiap satuan pendidikan dasar dan menengah memenuhi standar nasional pendidikan atau bisa disebut juga SMP yang mencakup 8 standar utama, yaitu standar isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik, dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan. Melalui akreditasi yang dilaksanakan oleh BANS, sekolah dievaluasi secara menyeluruh terhadap kelayakan dan mutu penyelenggaraan pendidikannya. Proses ini dilakukan secara akurat, objektif, transparan, dan akuntabel, sehingga hasilnya dapat dijadikan dasar dalam peningkatan mutu berkelanjutan. SPME tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol mutu atau quality control, tapi juga sebagai jaminan mutu dan pengembangan mutu. Akreditasi membantu sekolah mengenali kekuatan dan kelemahannya, mempermudah kerjasama antar sekolah menjadi dasar pemberian bantuan dan kebijakan, serta memberikan jaminan kepada masyarakat terhadap kualitas layanan pendidikan. Nah, pada akhirnya pelaksanaan SPME dan akreditasi berkontribusi langsung terhadap terciptanya pendidikan yang bermutu, berdaya saing, dan terpercaya dengan mendorong satuan pendidikan untuk terus melakukan refleksi, inovasi, dan peningkatan kualitas secara berkesinambungan sesuai standar nasional dan kebutuhan zaman. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Oke, untuk sekian dari pemaparan kelompok 8. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.